Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Mawaddah, nomor absen 45. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Muhammad Majidi MPD. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2B, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Amuntai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua dalam kondisi baik dan sehat. Tema pembelajaran kita hari ini adalah penggunaan tanda baca. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Ayo anak-anak semua, angkat tangannya, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Oke anak-anak, kita lanjut. Bu, hari ini kita belajar apa-apa aja sih? Yang pertama kita akan belajar pengertian tanda baca. Yang kedua kita akan belajar macam-macam tanda baca. Ada tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda tanya, tanda kurung, tanda titik dua, tanda hubung, tanda petik, dan tanda garis miring. Kemudian akan ada beberapa contoh soal, kunci jawaban dan pembahasan, serta yang terakhir kesimpulan. Baiklah anak-anak, langsung saja kita ke materi yang pertama. Apa itu tanda baca? Apa sih tanda baca itu? Apakah di antara anak-anak sudah ada yang mengetahui apa itu tanda baca? Baiklah, akan Ibu jelaskan. Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya dengan suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Selanjutnya, kita akan menyebutkan macam-macam tanda baca. Yang pertama ada tanda titik, yang kedua ada tanda koma, yang ketiga ada tanda seru, yang keempat ada tanda tanya, yang kelima ada tanda kurung, yang keenam ada tanda titik dua, yang ketujuh ada tanda hubung, dan yang kedelapan ada tanda petik. Terakhir ada tanda garis miring. Hari ini kita akan belajar penggunaan tanda baca yang telah kita sebutkan tadi. Baiklah, kita lanjut. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik itu digunakan untuk apa aja sih? 1. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan atau kalimat berita. Contoh, kita harus menggunakan masker saat keluar rumah. Setelah kata rumah, diletakkan tanda titik. Kenapa? Karena setelah kata rumah merupakan akhir kalimat. Oleh karena itu, diletakkanlah di sana tanda titik. Yang kedua, tanda
titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik pada penulisan waktu. Contoh, Andi berangkat ke sekolah pukul 6.30. Dibaca, Andi berangkat ke sekolah pukul 6:30. Kenapa pada kata pukul 6.30 diletakkan tanda titik? Karena jika nggak ada tanda titik, maka pembaca akan salah baca. Contoh. Andi berangkat ke sekolah pukul 630. Kan nggak ada pukul 630. Oleh karena itu, tanda titik di sana berfungsi untuk memisahkan angka jam dengan menit. Yang ketiga, tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contoh, peternak ayam menghasilkan 1000 butir telur setiap minggunya. Yang keempat, tanda titik digunakan dalam penulisan singkatan nama orang. Contoh, Muhammad Hasan disingkat menjadi M. Hasan. Selanjutnya, tanda koma. Tanda koma itu digunakan untuk apa sih? Yang pertama, tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, lomba ini memperebutkan juara pertama, kedua, dan ketiga. Yang kedua, tanda koma digunakan di belakang ungkapan penghubung yang terdapat pada awal kalimat. Contoh, oleh karena itu, dia sangat menyayangi adiknya. Yang ketiga, tanda koma digunakan di antara nama alamat, tempat dan tanggal, serta nama wilayah apabila dituliskan secara berurutan. Contoh, Bandung, 12 September 2020. Selanjutnya, tanda seru. Tanda seru digunakan untuk apa? Tanda seru itu digunakan sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan ataupun rasa emosi yang kuat. Contoh, bersihkan meja itu sekarang juga. Merdeka, masuk ke kelas sekarang juga. Selanjutnya, tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk apa? Tanda tanya digunakan di akhir kalimat tanya. Macam-macam kata tanya yaitu apa, bagaimana, mengapa, siapa, kapan, dan di mana. Contoh penggunaan tanda tanya. Yang pertama, apa makanan kesukaanmu, Lia? Bagaimana cara membuat kue bolu? Mengapa kamu menangis? Siapa nama murid baru itu? Kapan kamu akan berangkat untuk les bahasa Inggris? Di mana kamu membeli sepatu itu? Itulah beberapa contoh penggunaan tanda tanya. Selanjutnya, tanda kurung. Tanda kurung memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, berfungsi untuk mengapit angka. Maksudnya, tanda kurung digunakan untuk mengapit angka atau huruf yang merinci suatu urutan. Bagaimana contohnya? Contohnya, harta kekayaannya meliputi dalam kurung A tutup kurung logam mulia, buka kurung B tutup kurung properti, dan buka kurung C tutup kurung saham, titik. Fungsi tanda kurung yang kedua adalah untuk mengapit huruf. Maksudnya, tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau kata yang kemunculannya di kalimat dapat dihilangkan. Contohnya, pesepak bola itu berasal dari dalam kurung kota Amuntai. Kata kota sebenarnya bisa dihilangkan dalam kalimat tersebut
Kenapa? Karena sebenarnya kata Amunta itu sudah menunjukkan nama kota. Tidak perlu lagi ada kata kota. Fungsi tanda kurung yang ketiga adalah untuk mengapit keterangan. Maksudnya, tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian pokok dari sebuah kalimat. Contohnya, Wulan dalam kurung anak Pak Amir menjadi pemenang lomba matematika tingkat provinsi. Fungsi tanda kurung yang terakhir adalah untuk tambahan keterangan. Maksudnya, tanda kurung digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh, warga baru itu belum memiliki KTP dalam kurung kartu tanda penduduk. Baiklah anak-anak, kita lanjut. Tanda titik 2. Tanda titik 2 digunakan dalam dua keadaan. Yang pertama, pada akhir pernyataan lengkap. Tanda titik 2 dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian. Contoh, ibu ke pasar membeli sayur mayur seperti titik 2, bayam, sawi, kangkung, dan kacang-kacangan. Yang kedua, tanda titik 2 digunakan sesudah kata atau ungkapan. Tanda titik 2 dapat dipakai sesudah kata atau ungkapan. Contoh, ketua, titik 2, Rinawati, wakil ketua, titik 2, Nita Hafizah, sekretaris, titik 2, Rafikah. Selanjutnya, tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk apa? Yang pertama, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contoh, nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput laut. Kenapa kata rumput itu dipisah menggunakan tanda hubung? Di situ diibaratkan setelah rum itu merupakan pergantian baris, sedangkan kita menulis belum sempurna katanya, makanya diletakkanlah di situ tanda hubung. Yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contoh, anak-anak, di tengahnya diletakkan tanda hubung. Kupu-kupu, lumba-lumba. Yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Contoh, tanggal 11 bulan 11 2013. Contoh selanjutnya, P-A-N-I-T-I-A, dibaca panitia. Selanjutnya, tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contoh, aku lapar, ucap Ratu. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contoh, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang memiliki arti khusus. Contoh, wartawan dilarang menerima amplop dari narasumber. Selanjutnya, tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim atau kalender. Contoh, Jalan Keramat nomor 3 garis miring 10. Tahun ajaran 2020 garis miring 2021.
Selanjutnya, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contoh, mahasiswa garis miring mahasiswi dibaca mahasiswa dan mahasiswi. Mau apel garis miring anggur dibaca mau apel atau anggur. Harga minuman itu 5.000 garis miring botol. Dibaca harga minuman itu 5.000 setiap botol. Baiklah anak-anak, kita masuk ke sesi pertanyaan. Di sini Ibu akan memberikan beberapa contoh soal. Perhatikan dengan baik ya. Soal yang pertama, kalimat di bawah ini yang penggunaan tanda bacanya benar adalah A. David membawakan majalah untuk Kartika. B. A. Nasution merupakan murid yang rajin. C. Dewi tidak datang karena berada di luar kota. D. Temanku Lina masuk rumah sakit Chandra. E. Murid itu dihukum karena tidak memakai atribut lengkap. Soal yang kedua. Berikut contoh penggunaan tanda koma yang tepat kecuali A. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Jadi, kita akan pergi menggunakan bus. Meskipun begitu, C. Meskipun begitu, Rina tetap saja marah. D. Dian tidak suka padamu karena sifatmu yang cuek. E. Akan tetapi, tidak semua orang menyetujuinya. Soal yang ketiga, berikut merupakan contoh penggunaan tanda hubung yang benar kecuali A. Anak-anak. B. Tanggal 11 bulan 6 2020. C. Lumba-lumba. D. Bermain. E. PANITIA. 4. Penggunaan tanda baca titik 2 yang tepat terdapat pada kalimat A. Mangkarta penjual sayuran, buah-buahan, dan bumbu dapur. B. Farida menyiapkan alat lukis, kanvas, kuas, dan cat air. C. Pak Ali membawa tas, buku, dan ballpoint. D. Bu Evi berbelanja kue, keripik, dan sirup. Ada 4 contoh soal yang telah Ibu berikan. Apakah kira-kira di antara kalian sudah tahu jawabannya? Baiklah, akan Ibu jelaskan. Kunci jawaban dan pembahasan. Soal nomor 1, kalimat di bawah ini yang penggunaan tanda bacanya benar adalah jawabannya B. A. Nasution merupakan murid yang rajin. Kenapa? Penggunaan tanda koma pada pilihan jawaban A, C, dan E tidak tepat karena seharusnya tidak memakai tanda koma. Pada pilihan jawaban D, seharusnya menggunakan tanda koma sebelum kata masuk. Oleh karena itu, jawaban D salah. Jadi, kalimat yang penggunaan tanda bacanya benar adalah A. Nasution merupakan murid yang rajin. Di sana terdapat tanda titik yang fungsinya sebagai singkatan nama atau gelar. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah B. Yang kedua, berikut contoh penggunaan tanda koma yang tepat kecuali jawaban yang benar adalah D. Penjelasannya yaitu tanda koma digunakan di belakang ungkapan penghubung yang terdapat pada awal kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, dan akan tetapi. Penggunaan tanda koma pada kalimat A, B, C, dan E sudah tepat. Jadi penggunaan tanda koma yang tidak tepat adalah pada pilihan jawaban D. Seharusnya pada kalimat tersebut tidak menggunakan tanda koma. Oke, lanjut. Soal yang ketiga, berikut merupakan contoh penggunaan tanda hubung yang benar kecuali jawaban yang benar adalah D. Berikut penjelasannya. Beberapa penggunaan tanda hubung itu untuk menyambung suku kata
Dasar yang dipisahkan oleh pergantian baris, menyambung unsur kata ulang, pada bagian tanggal, menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Jadi contoh penggunaan tanda hubung yang tidak tepat adalah bermain. Pada pilihan jawaban D, seharusnya kata bermain itu tidak memakai tanda hubung. Soal yang keempat, penggunaan tanda baca titik 2 yang tepat terdapat pada kalimat. Jawaban yang benar adalah B. Kenapa jadi B? Tanda baca titik 2 dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian dalam uraian unsur-unsurnya. Pada soal tersebut, pilihan A, B, C, dan D bukan berupa rangkaian atau pemerian, melainkan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Pada pilihan B, kata kanvas, kuas, dan cat air merupakan rangkaian atau pemerian dari kata alat lukis. Jadi jawaban yang benar adalah B. Farida menyiapkan alat lukis, kanvas, kuas, dan cat air. Yang terakhir adalah kesimpulan. Apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Yang pertama, tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya dengan suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Fungsi tanda baca adalah menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Adapun macam-macam tanda baca yang sering digunakan dalam penulisan adalah A tanda titik, B tanda koma, C tanda seru, D tanda tanya, E tanda kurung, F tanda titik 2, G tanda hubung, H tanda petik, I tanda garis miring. Sekian yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Salah dan khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.